Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada ya. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Hukum Perbandingan Konstitusi. Ini merupakan part 2 dari kuliah yang ke-7 ya. Jadi pada kuliah yang part 1 itu kita membahas mengenai lembaga legislatif Inggris. Nah, sekarang kita lanjut membahas lembaga yudikatifnya ya, atau lembaga kekuasaan kehakiman di negeri Inggris ya, seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, Inggris merupakan negara yang menganut sistem common law ya. Oleh sebab itu ya, ketatanegaraan Inggris itu sangat memberikan tempat yang dominan kepada eh, putusan hakim ya. Bahkan di Inggris itu putusan hakim dikodifikasikan sebagaimana layaknya kitab undang-undang di negara civil law ya, seperti itu. Nah, eh, oleh sebab itu Inggris itu menganut prinsip bahwa hakim juga turut ya menciptakan hukum. Ya. Nah, ini dinamakan dengan case law ya, atau judge-made law, ya, hukum buatan hakim. Nah, prinsip judge-made law ini didasarkan kepada doktrin presiden, ya, doktrin presiden, yaitu putusan hakim terdahulu itu mengikat hakim-hakim yang berikutnya. Ya. Saya ulangi, putusan hakim terdahulu itu mengikat hakim-hakim berikutnya dalam perkara yang serupa. Ya, walaupun ya dalam prakteknya ya bisa muncul variasi-variasi putusan yang disesuaikan dengan kondisi faktual saat perkara terjadi ya. Tapi prinsip dasarnya bahwa putusan hakim terdahulu itu merupakan pedoman utama bagi hakim-hakim yang sekarang di dalam memutus perkara yang sama. Nah, bahkan eh, dalam perkembangannya ya, penyelesaian kasus-kasus konkret di pengadilan itu ya, yang dituangkan ke dalam putusan-putusan hakim itu lama-kelamaan mengkristal atau mengendap menjadi prinsip-prinsip hukum umum ya, atau general principle of law yang dianut oleh Inggris. Nah, jadi di Inggris itu ya dari kasus-kasus konkret yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi uh, aturan umum ya, atau general general rules ya, atau lebih lebih lengkapnya lagi general principle of law. Nah, itu uniknya di Inggris ya, dari kasus konkret, kasus orang per orang, kasus individu, nah kemudian dikumpulkan, nah lama kelamaan ber apa tuh berkembang, mengendap, mengkristal menjadi aturan umum ya, atau prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip hukum umum ya, atau general principle of law yang berlaku di negara Inggris. Nah, itulah ya hebatnya putusan pengadilan di Inggris ya, yang memang di sana common law itu dominan dengan hukum buatan hakim. Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem peradilan di Inggris, itu memang sangat panjang ya sejarahnya. Dapat kita tarik ke abad 11 ya maupun 12, di mana saat itu mulai berkembang sistem common law ya. Nah, pada abad-abad itu di Inggris itu uh, banyak sekali aneka ya badan peradilan ya. Jadi di Inggris itu terdapat beraneka ragam badan-badan peradilan ya. Nah, jadi ada badan peradilan yang resmi, ada juga badan peradilan yang sifatnya lokal ya. Bahkan ada juga waktu itu badan peradilan gereja ya. Jadi gereja juga membuat badan peradilan sendiri ya, seperti itu.
Nah, Badan Peradilan Kerajaan yang resmi itu ya, itu bahkan harus bersaing ya dengan badan-badan peradilan lokal yang beraneka macam itu ya, yang beraneka ragam itu yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau kita berbicara badan peradilan yang resmi ya, yang milik kerajaan, nah itu memang tugasnya menegakkan the king peace ya, the king peace ya, keadilan raja, di mana badan peradilan raja ini berusaha agar warga memperoleh penyelesaian wajar ya mengenai sengketa-sengketa yang terjadi di antara mereka ya seperti itu. Nah, di antara badan-badan peradilan kerajaan yang ada ini yang terpenting itu disebut dengan the King's Bench ya. The King's Bench. Inilah ya badan peradilan kerajaan yang sangat termasyur di masa lalu ya pada abad 11 dan ke-12. Kemudian The King's Bench ini ya badan peradilan kerajaan ini berkembang terus sehingga lama-kelamaan itu terdapat suatu ketentuan ya, dibuat sebuah peraturan bahwa badan-badan peradilan yang beraneka ragam tadi itu ya, seperti peradilan lokal ya, peradilan gereja dan sebagainya itu, maka untuk naik bandingnya ya, untuk upaya hukum bandingnya itu haruslah diajukan ke Badan Peradilan Raja The King's Bench. Nah, jadi sudah mulai ada penyatuan ya, sudah mulai ada integrasi apa tuh pengintegrasian badan peradilan. Di mana Badan Peradilan Raja The King's Bench itu dia menjadi lembaga banding bagi badan-badan peradilan di masyarakat yang sangat banyak dan beraneka ragam itu ya. Nah, banding ini ya dalam sejarah Inggris itu ya di masa lalu itu disebut dengan certiorari ya, certiorari ya. Yaitu naik banding apabila badan peradilan yang beraneka ragam itu melampaui wewenangnya atau menyalahgunakan wewenangnya ya. Dan juga ada banding yang disebut dengan prohibition ya, di mana banding ini digunakan sebagai upaya bagi the King's Bench untuk menegur yang melarang badan peradilan yang beraneka ragam itu agar di kemudian hari tidak lagi melampaui dan menyalahgunakan wewenangnya. Nah, itu ya perkembangan awal sistem peradilan di Inggris pada akhirnya abad pertengahan ya, pada akhir abad pertengahan akhirnya tercapailah sentralisasi atau penyatuan dari peradilan di Inggris ya. Nah, kemudian juga perlu kita ingatkan lagi ya, sudah dijelaskan juga pada kuliah sebelumnya, Inggris ini dalam kerangka ya, dalam wadah United Kingdom of Great Britain, Inggris ini tidaklah berdiri sendiri ya, melainkan dalam dalam payung United Kingdom of Great Britain itu terdiri selain Inggris itu sendiri ya, juga ada Wales ya, Skotlandia dan Irlandia Utara. Nah, juga sudah saya jelaskan di kuliah sebelumnya, walaupun Wales ya, Skotlandia dan Irlandia Utara ini merupakan negara yang berdiri sendiri ya, berdaulat, memiliki pemerintahan masing-masing, ya, bisa melakukan hubungan luar negeri masing-masing, tapi mereka dalam hal tertentu tetap menganggap Inggris sebagai induk semangnya ya.
mereka tetap menginuk kepada Inggris. Mereka tetap menghormati Ratu Inggris sebagai pemimpin mereka. Nah, oleh sebab itu, dalam kerangka United Kingdom of Great Britain ini, sistem peradilan Wales, Scotland, dan Irlandia Utara ini juga dalam beberapa hal ini terkait ya, menginduk atau berintegrasi ke sistem peradilan Inggris ya, seperti itu. Sebagai contoh, House of Lords ya sebagai pengadilan tertinggi ya, pengadilan tingkat akhir juga melayani upaya-upaya hukum dari pengadilan-pengadilan di Wales ya, Scotland dan Irlandia Utara. Nah, itu sebagai contoh bagaimana ada integrasi dari sistem peradilan di United Kingdom of Great Britain ini ya, yang terdiri dari Inggris, Wales, Scotland, dan Irlandia Utara. Nah, dalam ketatanegaraan Inggris, semua hakim di Inggris Raya itu dikategorikan sebagai United Kingdom Judiciary. Ya. Nah, United Kingdom Judiciary ini diangkat oleh Ratu ya, atas usul Perdana Menteri. Ya. Nah ini hakim di Inggris Raya. Ya. Ini maksudnya hakim dalam artian hakim sebagai pejabat negara ya, di lingkungan United Kingdom of Judiciary ya. United Kingdom of Great Britain ya. Nah ini hakim-hakim ini mereka dimasukkan ke dalam kategori United Kingdom Judiciary. Hakim-hakim ini diangkat oleh Ratu ya, atas usul Perdana Menteri. Nah, di luar hakim ini ya, di luar hakim yang pejabat negara ini, ada juga Justice of Peace ya, hakim semacam kalau di Indonesia itu hakim-hakim adat di desa adat ya. Hakim-hakim adat di desa adat. Nah, ini juga di Inggris ada. Namanya Justice of Peace. Nah, kalau yang ini dia uh, di luar kategori hakim yang di atas tadi itu ya, yang United Kingdom Judiciary di luar itu. Nah, hakim yang ini ya, Justice of Peace yang semacam hakim adat diangkat bukan oleh ratu ya, tapi oleh Lord Chancellor ya, Lord Chancellor. Nah, para hakim di Inggris mereka mengadili perkara-perkara hukum itu atas nama raja atau ratu ya, seperti itu. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan, di Inggris itu sebenarnya yang menyatukan sistem peradilan ya, di negeri Inggris itu adalah House of Lords. Ya. Karena sebagaimana diketahui, House of Lords ini merupakan puncak peradilan. Ya. Puncak peradilan. Atau pengadilan tingkat terakhir. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu kasasi. Ya, seperti itu. Puncak peradilan atau pengadilan tingkat terakhir untuk kasus-kasus pidana dan kasus-kasus perdata secara umum. Itu ya, kecuali perkara pidana Skotlandia, maka puncak peradilannya nggak ke House of Lords ya, tapi ke pengadilan yang lain. Nah, itu tidak menginduk ke House of Lords gitu ya. Tapi kalau untuk perkara-perkara di Wales ya, Irlandia Utara itu juga ikut menginduk kepada House of Lords. Nah, jadi singkat kata, House of Lords ini merupakan lembaga peradilan yang tertinggi di negeri Inggris ya, seperti itu. Nah, menurut Konvensi Ketatanegaraan Inggris itu hanya ahli-ahli hukum yang qualified ya, yang memang berkompetensi tinggi yang boleh duduk sebagai hakim di House of Lords ya, seperti itu. Nah, karena dari golongan bangsawan itu eh, tidak terlampau banyak ya hakim-hakim yang memiliki
kompetensi tinggi ya, yang hakim yang benar-benar capable gitu ya. Ya karena kan golongan bangsawan kan nggak semuanya jadi hakim ya. Mereka juga kan eh, ada yang jadi akademisi, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi yang lain-lain ya, profesi lainnya. Maka tentu tidak mungkin untuk merekrut semua hakim dari golongan bangsawan ya, tidak mungkin. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan ahli hukum di House of Lords ya, yang akan duduk sebagai hakim, maka itu dimungkinkan untuk merekrut maksimal 11 orang hakim yang akan duduk di House of Lords ya. Jadi ada fleksibilitas ya untuk mengambil merekrut para hakim sebanyak 11 orang maksimal di luar jalur bangsawan ya, seperti itu. Nah, hakim-hakim yang duduk di House of Lords ya, hakim-hakim tertinggi ini ya, hakim-hakim di pengadilan tingkat terakhir ya, hakim-hakim di puncak peradilan, hakim-hakim di House of Lords ini mereka disebut julukannya ya, yaitu Lords Appeal in Ordinary. Lords Appeal in Ordinary. Nah, sidang sidang untuk perkara-perkara hukum di House of Lords ya. Ini House of Lords dalam konteks pengadilan ya. Bukan dalam konteks legislatif, ini dalam konteks yudikatif atau pengadilan. Nah, sidang di House of Lords ini dipimpin oleh 5 sampai 7 orang hakim ya. Jadi jangan kita bayangkan seluruh anggota House of Lords itu sebanyak sekitar 700-an itu kumpul bersama-sama untuk menyidangkan perkara ya. Untuk hadir di dalam sidang menjadi hakim semua, itu tidak begitu ya. Tidak begitu. Mustahil terjadi seperti itu ya. Melainkan dalam House of Lords itu sendiri dibentuk semacam chamber ya, atau kamar yang lebih kecil, kamar khusus yang lebih kecil untuk menerima permohonan upaya hukum dari pengadilan di bawahnya ya, seperti itu. Nah, chamber atau kamar di House of Lords yang mengadili kasus-kasus hukum ya, sebagai upaya hukum dari pengadilan di bawahnya itu disebut Appellate Committee ya. Appellate Committee. Nah, sekarang ini terdapat 2 Appellate Committee di dalam House of Lords. Nah, kemudian barulah pada saat pembacaan putusan dilakukan melalui sidang paripurna House of Lords seperti itu. Nah, memang kalau kita berbicara mengenai sistem peradilan di Inggris ini sangat kompleks ya, rumit ya, ruwet. Tapi secara garis besarnya dapat kita sederhanakan tingkatan peradilan Inggris dari tingkat terbawah sampai tingkat yang teratas ya, seperti itu. Yang pertama kita mulai dari pengadilan yang paling tingkat bawah ya, tingkat pertama. Ini disebut dengan peradilan tingkat lokal ya, untuk kasus pidana dan kasus perdata umum. Nah, di tingkat yang paling bawah ini ya, pengadilan tingkat pertama ini yang paling bawah, ini di Inggris disebut dengan county courts ya, county courts atau district courts. Nah, di atasnya itu ya ada pengadilan tinggi, High Court of Justice. Nah, jadi kalau yang pengadilan yang tinggi ini ya, yang kedua ini pengadilan tinggi High Court of Justice ini berfungsi sebagai upaya hukum banding ya,
pengadilan yang menerima upaya hukum banding terhadap perkara perdata dan ada juga pengadilan tinggi khusus untuk kasus pidana. Ya. Nah, ini untuk menerima upaya hukum banding dalam perkara pidana. Jadi, pengadilan tinggi di Inggris itu ternyata ada dua ya, ada pengadilan tinggi untuk kasus perdata, High Court of Justice ya, ini menerima upaya hukum untuk kasus-kasus perdata ya, dari pengadilan tingkat pertama di bawahnya, dan ada juga pengadilan tinggi pidana ya, Central Criminal Court. Nah, ini untuk upaya hukum banding dalam perkara pidana. Itu ya, tingkat yang kedua. Disebut High Court. Nah, tingkat yang ketiga, ini lebih tinggi lagi dari pengadilan tinggi ya. Disebut Court of Appeals. Nah, Court of Appeals ini merupakan pengadilan yang memeriksa upaya hukum banding lanjutan ya. Jadi kalau para pihak masih belum puas di tingkat pengadilan tinggi, yaitu High Court of Justice ya, atau Central Criminal Court, maka para pihak dapat lagi mengajukan banding lagi ya, banding lanjutan ke Courts of Appeals. Nah, Courts of Appeals. Nah, kalau Court of Appeals ini untuk banding lanjutan dalam perkara-perkara perdata. Ya. Nah, sedangkan untuk perkara pidana, itu banding lanjutannya itu diajukan ke kamar yang lain lagi ya, ke pengadilan tersendiri yaitu Courts of Criminal Appeals. Nah, ya, Court of Criminal Appeals. Nah, ini untuk upaya hukum banding lanjutan terhadap perkara pidana. Nah, baik Courts of Appeals untuk upaya hukum banding lanjutan kasus perdata maupun Court of Criminal Appeals untuk upaya hukum banding lanjutan untuk kasus pidana, tingkat ini dalam ketatanegaraan Inggris itu disebut dengan Supreme Court, ya, Supreme Court. Atau kalau di Indonesia itu Mahkamah Agungnya, ya, Mahkamah Agungnya. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi, dengan perkataan lain ya, Supreme Court atau Mahkamah Agung ini di Inggris itu terbagi jadi dua ya, ada Courts of Appeals itu untuk banding lanjutan untuk memeriksa upaya hukum banding lanjutan dalam perkara perdata, dan Courts of Criminal Appeals ini untuk memeriksa upaya hukum banding lanjutan terhadap perkara pidana ya. Jadi bagi para pihak yang masih belum puas di tingkat pengadilan tinggi dapat mengajukan banding lagi ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Courts of Appeal untuk perkara perdata dan Court of Criminal Appeals untuk perkara pidana. Nah, kedua appeals ini ya, itu dalam tata negara Inggris itu disebut dengan Supreme Court atau Mahkamah Agung. Nah, tapi Mahkamah Agung di Inggris ini ternyata bukanlah pengadilan tingkat yang terakhir ya, bukanlah pengadilan tingkat terakhir, bukanlah pengadilan tingkat tertinggi. Seperti halnya di Indonesia. Nah, karena di Inggris di atas ini masih ada lagi pengadilan yang tertingginya ya, atau pengadilan tingkat terakhirnya yaitu House of Lords, ya, House of Lords. House of Lords. Nah, ya, atau Dewan Bangsawan dalam hal ini dalam hal ini kasus-kasus yang diajukan upaya hukum lagi ya ke tingkat House of Lords ini ditangani oleh hakim-hakim yang duduk di House of Lords itu. Hakim-hakim yang duduk di House of Lords ini dinamakan Lords of Appeal in Ordinary. Nah, ini ya, jadi inilah yang pengadilan yang tertingginya itu adalah House of Lords.
Ini disebut juga pengadilan tingkat terakhir ya untuk upaya hukum perkara pidana dan perdata. Nah, jadi bisa kita lihat ya di Inggris itu tingkatannya lebih banyak daripada Indonesia ya. Lebih kompleks karena bandingnya pun itu bisa bisa ada banding pertama dan banding lanjutan ya. Baru kemudian terakhir ke House of Lords. Ya tentunya tidak semua perkara bisa ditangani oleh House of Lords ya. Tentunya perkara-perkara tertentu saja yang mungkin perkara itu sangat fundament ya, sangat sangat mendasar yang bisa naik ke House of Lords ya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini ya dapat saja kita katakan peradilan tingkat terakhir ini ya di House of Lords ini ya ini merupakan upaya hukum kasasi ya seperti itu. Tingkat kasasi ini udah paling mentok, paling tinggi ya, seperti itu. Nah, ternyata di Inggris itu masih ada lagi badan peradilan lain yang juga menjadi puncak peradilan. Bahkan sejajar dengan House of Lords. Ya. Ada lagi tuh ya, badan peradilan tertinggi yang juga sejajar dengan House of Lords. Nah, tapi memang beda beda perkara yang dapat diajukan ya. Jadi tidak mungkin tumpang tindih ya. Nah, badan peradilan yang sejajar dengan House of Lords ini disebut juga dengan Privy Council ya, Privy Council. Nah, walaupun Privy Council ini merupakan lembaga peradilan yang setara ya, sejajar dengan House of Lords, tapi Privy Council ini dia hanya menerima upaya-upaya hukum yang terbatas ya, terbatas. Artinya menerima upaya hukum dari perkara-perkara tertentu saja. Jadi tidak umum ya, tidak seluas House of Lords. Perkara-perkara yang dapat diupaya hukum, perkara-perkara yang dapat diajukan upaya hukum ke Privy Council ini itu hanya perkara-perkara tertentu saja ya, yaitu perkara yang terjadi di pulau-pulau di Selat Inggris dan dari Pulau Man ya, seperti itu. Nah, selain itu Privy Council ini juga menerima upaya-upaya hukum dari perkara-perkara dari beberapa pengadilan di negara Commonwealth ya, Commonwealth. Negara Commonwealth ini sebenarnya sudah merdeka, tapi mereka tetap menginginkan atau mengendaki putusan dari Privy Council gitu ya. Nah, hakim-hakim dari Privy Council ini diangkat dari Law Lords ya, Law Lords yang duduk di House of Lords. Nah, itu ya kompleksitas daripada badan peradilan di Inggris ya. Sudahlah, tingkatannya itu banyak ya. Ada 4 tingkatan, bandingnya itu juga ada banding lanjutan, dan bahkan pengadilan tertingginya pun House of Lords itu di samping House of Lords masih ada juga ya badan peradilan tertinggi yang lainnya yang setara dengan House of Lords ya yang disebut dengan Privy Council. Nah, memang itu tadi ya Privy Council ini walaupun dia setara dengan House of Lords tapi dia kewenangannya lebih terbatas ya. Dia hanya menangani perkara-perkara tertentu saja yang tidak seluas perkara-perkara yang ditangani oleh House of Lords. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai kasus-kasus pidana dan perdata. Apakah di Inggris ada peradilan tata usaha negara? Nah, ternyata di Inggris pun berkembang juga ya semacam peradilan tata usaha negara ya. Administrative Court and Tribunal ya.
Hanya saja pengadilan ini tidak berpuncak kepada House of Lords, ya, melainkan eh, untuk PTUN ini ya, Administrative Court ini, Peradilan Tata Usaha Negara ini, dia hanya berpuncak sampai ke High Court saja, ya. Hanya berpuncak sampai ke High Court of Justice atau pengadilan tinggi. Jadi bandingnya itu hanya mentok sampai di High Court of Justice. Nah, setelah itu final ya. Tidak bisa dibanding lagi ke pengadilan di atasnya ya, itu pengadilan appeal tidak bisa lagi. Jadi dengan kata lain High Court of Justice ini menjadi peradilan tingkat akhir untuk kasus-kasus sengketa tata usaha negara di negeri Inggris ya. Baik ya, itu yang bisa saya sampaikan secara sekilas terkait dengan sistem lembaga yudikatif di Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, Apabila ada pertanyaan silakan diajukan di forum e-learning ataupun di komentar YouTube ya. Baik ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.